Baik teman-teman, sekarang silakan disiapkan bukunya, dikeluarkan. Pertemuan kita kemarin sampai di mana? Kita membahas tentang sistem pencernaan, betul ya? Coba masih ingat gak organ dalam sistem pencernaan kita itu terdiri dari apa saja? Turut mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, diakhiri oleh anus. Ya, adakah kelenjar tambahan yang berperan dalam sistem pencernaan kita? Apa saja? Ada pankreas, kantong empedu, hati dan hati. Ya, semua itu punya peran yang membantu dalam sistem pencernaan manusia. Pada hari ini, tujuan pembelajaran yang mau kita pelajari, yang pertama yaitu peserta didik kalian mampu menentukan berbagai zat aditif yang termasuk pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, pengemulsi melalui kegiatan observasi dan literasi yang terdapat pada makanan dan minuman dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dampak konsumsi zat aditif terhadap kesehatan melalui kegiatan diskusi dan literasi dari berbagai sumber bacaan yang terdapat pada makanan dan minuman dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan zat aditif yang aman dikonsumsi terhadap kesehatan melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, literasi dari berbagai sumber. Yang keempat, peserta didik mampu menyajikan karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan melalui kegiatan presentasi dengan percaya diri. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, coba ada yang tidak suka minuman ini? Oh, Adrian, Claudia nggak suka. Alasan Adrian nggak suka kenapa? Nggak suka boba. Berarti yang lain hampir semua rata-rata suka. Ada bahayanya nggak sih di balik manisnya minuman boba ini? Yuk kita cek itu. Kalau banyak minum ntar kena diabetes. Oke, kata Stefani, terlalu sering minum ini bisa terkena diabetes. Sekarang kita meregangkan badan kita dulu deh. Coba berdiri yuk, berdiri. Yuk, kuda berlari. Burung terbang. Burung terbang. Ikan berenang. Kuda berlari. Oke, silakan. Oke, yuk. Sekarang teman-teman, mari kita saksikan dulu video di depan. Oke, baik teman-teman. Coba dari video yang kita tonton tadi, apa yang bisa timbul dari pertanyaan kamu? Oke, jadi kalau misalnya kan katanya kan di sana garam itu kan nyerap air. Jadi apakah itu alasannya saat aku kebanyakan makan mie asin aku jadi haus banget? Oke, apalagi yang bisa kira-kira ditanyakan? Ya, siap. Kira-kira apa aja yang bakal muncul kalau kita kebanyakan garam atau MSG? Gejala apa yang bisa ditimbulkan dari mengkonsumsi garam atau MSG? Kalau di situ disebut kekurangan garam dan kelebihan garam. Oke, ya. Pengaruh micin dengan kecerdasan manusia itu. Nah, sebetulnya ada nggak sih hubungannya sekarang mengkonsumsi micin atau MSG itu terhadap kecerdasan kita? Sekarang itu yang akan kita cari tahu jawabannya semua di dalam LKPD. Nah, sekarang berdasarkan apa yang ibu minta kamu bawa, untuk kamu identifikasi yang mau kita bahas adalah zat aditif. Artinya zat aditif itu adalah zat yang bagaimana sih teman-teman? Membuat kecenderungan Kecenderungan untuk terus-menerus dikonsumsi, ya. Rasa ingin terus mengkonsumsinya itu namanya zat aditif. Ya, seperti ibu sudah bagi kamu kelompok. Harapannya silakan dalam kelompok yang heterogen ini kalian bisa saling berdiskusi dan menemukan 4 jawaban dari permasalahan yang sudah kita tampilkan pertanyaannya tadi barusan. Oke teman-teman? Baik, ibu bagi dulu ya LKPD-nya. Silakan mulai dikerjakan. Alamnya
Nah, ini misalnya nih, kamu yang mana yang mau kamu bawa? Ini misalnya, nih sari gandum ini kan kamu lihat di komposisinya, tulis sari gandum. Nama zat aditifnya hanya gula. Berarti gula ini termasuk pemanis, pengawet apa-apa gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya gula ini yang mana alami apa buatan tinggal di checklist aja. di checklist aja. Iya. Gimana? Tulis di sini nama zat aditifnya gula. Gula kan berarti termasuk apa? Pemanis, pengawet, apa yang mana? Termasuk yang mana? Nah, alami apa buatan tinggal di checklist. Oke, baik. Oke, baik. Gimana? Sudah selesai semua? Sudah ya. Baik teman-teman, kita cukupkan diskusi kita. Kita akan masuk ke bagian kita yang selanjutnya, yaitu menyajikan hasil. Yuk, baik teman-teman. Baik, sebelum kita mulai, Ibu mau meregangkan otot kalian lagi. Ya. Yuk, berdiri lagi semua. Sekarang kita mau bernyanyi. 1, 2, 3. Kelantangan dalam menyajikan hasil presentasinya, sikap yang benar di depan, pastinya itu menjadi penilaian Ibu. Ya, kalau bercanda-canda, kalau misalnya ketawa ketiwi, itu pasti akan menjadi pengurangan nilai. Kemudian poin pembahasannya lengkap atau tidak, ya, sesuai dengan alur pembelajaran kita atau tidak. Tentu itu menjadi penilaian. Oke, paham ya teman-teman semua dan yang berpresentasi juga ya. Selamat pagi, Bu Putri dan teman-teman sekalian. Kami akan menunjukkan hasil dari LKPD yang kami kerjakan. Yang kami dapat simpulkan adalah garam membuat kecerdasan bisa menurun karena konsumsi garam yang berlebihan akan meningkatkan sel darah putih, kemudian masuk ke dalam aliran darah di otak dan menghasilkan nitrik oksida yang berlebihan. Ini alasan mengapa garam membuat kecerdasan bisa menurun. Silakan yang mau bertanya, sebetulnya manfaat garam itu apa sih? Dan sejauh mana menjadi bahayanya? Garam bisa berbahaya bagi kesehatan kita apabila kita mengonsumsi garam dalam sehari itu lebih dari 1 sendok teh garam. Ya, baik. Terima kasih, kasih tepuk tangan. Terima kasih baik sekali kelompok Beril. Selanjutnya siapa? Kelompok 2. Oke, Kezia, silakan kelompok Kezia. Selamat siang teman-teman. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan kesimpulan dari zat adiktif yang sudah kita pilih, yaitu kalium sorbat. Sekian, ada yang mau bertanya? Oke, silakan teman-teman yang mau bertanyakan. Ya, Stefani. Kalium sorbat itu sebetulnya tuh kayak rasanya itu kayak gimana? Kalium, terima kasih atas pertanyaannya. Kalium sorbat itu seperti fungsinya, ia memang berbentuk seperti garam, tapi dia tidak punya rasa. Jadi dia hanya sebagai pengawet saja. Gitu. Iya. Ya, Sintong. Bagaimana cara kalium sorbat mengawetkan makanan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalium sorbat bisa dicampurkan di dalam makanan atau di dalam bahan yang akan diolah menjadi makanan. Lalu makanan itu diolah saja. Jadi dia hanya dicampur dengan makanan, sudah. Oke, Ibu cukupkan ya sesi tanya jawabnya. Baik, terima kasih untuk kelompok Kezia. Kalium sorbat itu termasuk fungsinya sebagai apa? Tadi sudah disampaikan, pengawet makanan. Kira-kira ini termasuk alami atau buatan? Buatan karena sintetis. Baik. Melalui beberapa proses. Oke, kalau begitu, kalau dikatakan sebagai pengawet buatan, berapa lama tahannya? Kalium sorbat bisa mengawetkan tidak sampai 2 bulan. Untuk makanan atau produk tersebut bisa mengalami perubahan warna serta perubahan rasa juga. Kebanyakan di makanan yang seperti apa mengandung kalium sorbat itu? Biasanya di es krim dan keju. Oke, bagaimana teman-teman bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih.
Oke, baik. Dari 3 kelompok yang sudah maju, bagus semuanya sudah tepat, sudah baik dalamnya. Tapi ada satu kelompok ya yang ibu nilai dia terbaik. Dari mana? Dari segi penyajiannya, penyampaian hasil diskusinya, dan kemudian dalam segi sesi bertanya jawab. Kira-kira kelompok siapa? Kelompok Kezia. Kasih tepuk tangan. Coba, ibu mau minta satu orang untuk menyampaikan kesimpulannya dulu dari pertemuan yang sudah kita jalani hari ini. Yuk, siapa yang bisa memberi kesimpulan? Oke, silakan Kezia. Jadi setelah saya melihat presentasi dari teman-teman, lalu dari pelajaran hari ini, kalau soal micin dan MSG bisa mempengaruhi otak tersebut, itu juga bukan karena kita memakainya dalam ukuran yang kecil, sudah pasti kita memakainya dengan ukuran yang besar. Jadi segala zat yang kita tambahkan, yang kita makan, yang kita minum, haruslah kita makan dan kita minum dengan takaran yang sesuai dan seimbang. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Sepakatkah dengan apa yang disimpulkan oleh Kezia? Iya. Nah, itu tadi kesimpulannya dari apa yang sudah kita pelajari. Sekarang silakan ditutup semua bukunya, LKPD-nya, buka handphonenya. Silakan masuk ke Kahoot ya. Ibu mau kita evaluasi. Oke, silakan yang sudah masuk. Lihat soalnya di depan. Next ya. Ibu tunggu dulu. Oke, next ya. 3, 2, 1. Satu nomor lagi. Baru dia. Dari hari ini dapat kalian ikuti dengan baik. Kira-kira apa yang bisa direfleksikan dalam kegiatan hari ini, teman-teman? Coba dari Jacqueline, apa yang bisa kamu refleksikan dari kegiatan kamu pertemuan kita hari ini, Jacqueline? Saya sangat senang karena saya bisa mengetahui dan saya bisa menambah pengetahuan saya tentang zat aditif dan komposisi dalam makanan. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua untuk kerjasamanya hari ini. Sebelum Ibu akhiri, sebelum kita tutup dalam doa untuk kegiatan kita pertemuan berikutnya, jadi silakan dibaca tentang zat aditif. Oke, silakan juga doa kita akhiri doa kita hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria de la Strada, doakanlah kami. Amin. Terima kasih Cahaya, silakan disiapkan. Siap. Memberi salam. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga semua ibu tinggal ya. Selamat siang.